Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuji Rahmawati, NPM 190303-2007, Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari jurnal penelitian tentang pengaruh investasi publik terhadap kemiskinan. Yang pertama, tinjauan pustaka. Menurut Sadono Sukirno, investasi publik merupakan kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni yang pertama, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja. Yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi dengan pendapatan yang dimiliki seseorang atau suatu keluarga. Artinya, ketika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, maka hal tersebut dapat dikatakan miskin. Hal ini berarti diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum yang memungkinkan seseorang atau suatu keluarga itu dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Yang kedua, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan jenis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif atau data yang dapat diukur. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seseorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Regresi linier sederhana bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap suatu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan 2 atau lebih variabel bebas. Yang ketiga, hasil penelitian, yaitu pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dari hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi PMDN dan PMA berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat nilai investasi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian, investasi dalam bentuk PMDN dan PMA berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melambatnya pertumbuhan investasi Indonesia di masa krisis menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Todaro di tahun 2004 bahwa faktor kemiskinan dapat berpengaruh terhadap pencapaian laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Tadaro juga, kemiskinan yang meluas menciptakan kondisi yang membuat kaum miskin tidak mempunyai akses terhadap pinjaman kredit, tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, ketiadaan peluang investasi fisik dan moneter yang menyebabkan pertumbuhan per kapita lebih kecil. Yang kedua, pengaruh investasi terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Perkembangan realisasi investasi baik PMDN maupun PMA selalu berfluktuatif dan cenderung rendah selama periode penelitian, menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia tidak mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat.
Kondisi ini telah menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Iklim investasi yang tidak kondusif menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia masih cukup besar. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat SAP seperti dikutip Kuncoro yang menyatakan bahwa salah satu penyebab dari kemiskinan adalah akibat dari perbedaan terhadap akses permodalan. Yang ketiga, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi terbukti memberi dampak terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin. Kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% ternyata dapat menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,9585%. Dampak peningkatan kontribusi dan daya serap tenaga kerja sektor pertanian di mana banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Di samping itu, peningkatan penerapan teknologi hasil pertanian dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian, di mana sebagian besar penduduk miskin menggantungkan hidupnya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.